Nomor 7, orang Indonesia itu sangat sopan. Sumpah, orang Indonesia sangat sopan. Saya harus ulang lagi karena emang gitu. Selamat kembali ke channel ini. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kalian sentiasa support dan dukung channel ini. Terima kasih. Okey, kepada yang baru di YouTube maupun kat channel ini, jangan lupa untuk bantu us dan channel ini dengan dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, hari ini saya doakan kepada kalian semua, sesiapa saja yang menonton video us kali ini, agar diberikan segala limpahan nikmat, rahmat, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini saya nak react satu lagi video. Ini sambungan tau daripada channel Ivy Pan. Jangan lupa untuk subscribe, okey, channel Ivy Pan, seorang mahasiswi kedoktoran pergigian daripada Universiti di Jogja, dan kali ini dengan judulnya ciri-ciri yang dipelajari oleh dari orang Indonesia Part 2. Part 1 anda dah buat kan? Tak puas nak dengar, so hari ini ramai request untuk Part 2. Nak tahu apa ceritanya? Yuk kita react, jom. Okey, dah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Batik everywhere. Okey, ni tadi yang saya tengok. Nomor 6, mungkin ini kalian sudah tahu ya. Itu orang Indonesia merupakan tuan rumah yang sangat-sangat baik. Itu tidak kira aku sangat di Jogja, ramah, aku mesra. di Jawa Timur, aku di Bali, aku di Maluku ya. Itu orang Indonesia semuanya menyambut tamu dengan hangat. Itu dia sangat welcome orang asing lah, betul tak? Banyak itu dikasih semaksimal mungkin, dikasih apa-apa yang mereka ada aja untuk tamu, dan itu perlayanannya mereka super. Biar Masya tamu Allah, merasakan diri sendiri di rumah. Jadi pas saya jalan-jalan kemana di Indonesia, saya nggak pernah berasa apa ya di-excludekan, eksklusif gitu. Saya merasa saya inklusif, sudah berada salah dalam satu masyarakat keluarga dari Indonesia, keluarga orang Indonesia, walaupun itu tidak terjalin oleh darah, tetapi itu terjalin oleh hubungan, terjalin oleh semangat kekeluargaannya. Sebagai contoh ya, dulu semangat saya kemanusiaan KKN di Maluku. Pas saya sudah mau pergi, aku dikasih banyak banget buah tangan, dikasih banyak banget cengkeh pala, walaupun saya gak butuh begitu banyak. Itu satu box cengkeh ya, itu udah banyak banget, tapi dikasih gitu. Aku merasa sangat terharu deh. Itu saya sempat nangis karena saya sudah tersentuh di hati ya. Dan saya merasa itu emang sih itu bukan terbatas di desa aja ya, tapi di kota juga orangnya kayak gitu. Dan dulu teman saya KKN di Jogja ya, itu di daerah desa itu, walaupun mereka gak punya banyak, tetapi itu dikasih teman saya makan terus. Nah itu sebelum temannya pergi, itu ibunya bilang ke teman Malaysia saya gini, dia bilang, oh lain kali kalau kamu sempat main ke sini lagi ya, kamu bawa teman kamu dong. Itu karena nenek kamu ya jauh di Malaysia, tapi saya ada di sini. Itu sudah, itu sangat tersentuh sih. Itu sepertinya ibu itu sudah menganggap diri sebagai nenek, sebagai mbah untuk teman Malaysia saya. Wah, itu teman Malaysia saya juga gak kasihan sih, dia nangis parah seperti saya nangis. Nangis itu parah. Kamu gak nangis di KKN ya, kamu kenapa gak tersentuh oleh gini? Itu mereka cuman kasih mie, kasih nasi, mungkin telurnya juga gak satu telur, mungkin seperempat telur. Itu walaupun itu bukan lobster, itu bukan sarang burung, bukan yang mahal-mahal, tetapi itu mahalnya bukan dinilai, tetapi mahal di dalam apa ya, di hatinya gitu. Jadi
itu yang bikin orang nangis deh, bukan yang berlian, bukan yang mahal-mahal. Masya Allah. Nah, itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Dulu ya saya sempat bakti di Garung, itu dekat Wonosobo ya. Cantiknya. Nah, saya lagi main di sawah, saya lagi jalan-jalan pas lagi Solo. Terus saya ketemu satu mas. Dan itu masnya bilang, "Oh, kamu dari mana?" gitu. Karena mungkin ya saya wajahnya lah ya, bukan orang Indonesia ya. Nah, jadi saya bilang, "Oh, saya orang Malaysia gitu-gitu." Terus dia bilang, "Oh, yuk main ke rumah saya yuk." Kerana isteri saya jurusan bahasa Inggris. Dia dulu kuliah di satu university di Semarang ya gitu. Jadi gitu aja saya main ke rumah orang. Kalau di Malaysia, maaf ya, saya tidak akan masuk rumah orang kalau orang itu saya nggak kenali, kerana saya masih mau balik ke rumah saya dengan aman ya. Tapi di Indonesia, saya cewek sendirian melakukan gitu, itu sepertinya aman. Dan saya datang ke rumah dia, saya duduk di ruang tamu, saya ketemu istrinya, ketemu anaknya, ngobrol-ngobrol gitu. Terus dikasih satu box carica. Waduh, ini saya tamu, apa saya tuh? nggak bawa apa untuk tuan rumah, ini masih dikasih carica atau karika ya, saya nggak tahu bacaannya, dikasih ke saya. Dan itu saya lihat, Carica, karika itu apa ya? Dan saya tes makan, saya suka banget. Oh, Saya makanan. merasa, wah, ini buah apa ya? Itu sangat lembut. Dia nggak kayak jelly, tapi bukan jelly, dia malah buah. Dan ternyata Aduh, saya penasaran beli, nih. oh, itu buah khas Amerika Selatan ya, tapi dibawa ke Dieng. Dan itu hanya Dieng yang bisa produksi kayak gitu. Dan saya buah apa tuh? kasih ke teman-teman saya. Akhirnya teman saya juga suka banget ya. Wah, menurut saya itu sangat luar biasa. Saya nggak pernah kayak gitu. Itu malah masuk rumah orang dapat buah tangan. Dan buah tangan itu sangat special ya. Nomor 7, orang Indonesia itu sangat sopan. Sumpah, orang Indonesia sangat sopan. Saya harus ulang lagi karena emang gitu. Itu ayah saya pas dia datang ke Jogja untuk ketemu saya ya. Dia juga merasa orang Indonesia itu sangat-sangat sopan. Itu mungkin jiwa terima tamu di sini atau gimana. Saya merasa senang gitu sih. Itu saya bikin video, sering ada orang DM saya di Instagram itu gini, mereka bilang terima kasih kerana telah membuat video memperkenalkan Indonesia ke teman-teman lain. Itu saya merasa dihargai sih. Dan saya bukan saja terima satu DM kayak gini, saya juga terima banyak DM tentang mau saya main ke tempat daerah mereka. Betul. Mereka bisa macam jadi cakap lah kat video gratis, sebelum ni, Arifah ni dia macam lupa kecil. Luar biasa. Itu jiwa tuan rumah Indonesia itu bisa sampai tahap gitu. Menurut saya ya, kerana ciri ini ya, Indonesia itu sangat cocok menjadi di negara wisata gitu. Kerana itu keindahan alamnya udah ada, itu orangnya udah kesopan gini, menjadi tuan rumah yang sangat bagus. Itu tinggal dipromosiin aja. Itu percaya saya, itu dalam beberapa tahun itu Indonesia akan jadi tempat wisata yang sangat-sangat besar, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Bukan terkenal di Bali aja, tetapi tempat lainnya juga. Indonesia sangat ada potensi untuk wisata, tapi kita tinggal harus promosi. Amin. Oke, kita lanjut balik ya, tentang kesopanan ya. Lagi satu ciri saya mendapati dalam kesopanan orang Indonesia ya, itu sebelum apapun orang Indonesia akan perkenalkan diri sendiri. Itu kayaknya gimana ya, gak langsung oh saya mau gini atau gimana. Itu biasanya oh selamat pagi, salam dulu, terus perkenalkan saya siapa, saya dari mana, dan tujuan saya apa. Menurut saya itu sangat sopan sekali. Dan di sini saya juga belajar dari orang Indonesia. Saya bawa budaya ini sampai ke Malaysia.
kalau di Malaysia saya juga gitu, walaupun saya yang aneh itu ya, tetapi saya merasa kat ini Malaysia yang orang benar, mau ini yang jualan. sopan, dan saya harus mencontohi orang Indonesia Aduh. di sini. Dan semoga teman-teman Malaysia saya, mereka melihat saya gini, mereka juga belajar. Menurut saya budaya ini harus disebarkan, dipromosikan, kerana ini budaya sopan yang sangat bagus. Dan lagi satu ciri kesopanan Indonesia yang bikin orang asing bingung ya, itu saya sempat bahas dengan teman Tiongkok saya yang kuliah di Jogja ya. Itu kalau Chinese dia juga di Jogja, di tempat Indonesia saya kurang, yang lain saya kurang tahu, tapi di Jogja itu orangnya jalan pelan-pelan, itu balas oh ya, inggi gitu, itu kayaknya slow, lembut, Slow gitu. motion. Dan kasih omnya juga gini, yang pelan-pelan gitu, terus yang terima, oh ya, makasih ya, itu kayaknya sopan banget. Jadi untuk orang Malaysia dan orang Tiongkok yang jalan cepat, itu semua action, semua cepat, itu kayaknya saya dianggap sebagai rude, dianggap sebagai kasar, gak sopan, not sophisticated. Oh, gitu. not sophisticated, Dan selepas itu, Masya Allah. dalam usaha untuk membawa diri, saya jalannya juga bikin perlahan, Slow-mo juga. biar gak dibilang atau alon-alon waton kelakon gitu. Alon-alon Kerana waton kelakon. saya sering jalan cepat, Pelan-pelan buat asalkan kerja sampai cepat, gitu kan. terus kayaknya dianggap sebagai buru-buru ya. Nah itu saya kasih uang juga gini. Sekarang saya, oh ya gini, maka dihitung dulu. Kayaknya jadi gitu deh. Nah itu teman Tiongkok saya, kerana dia belum lama di Jogja ya, dia cuma 6 bulan, tapi dia juga observasi kayak gini. Terus dia tanya ke saya ya, itu Indonesia emang bikin orang betah ya, kerana walaupun saya posisi di Malaysia, tempat Tiongkok saya posisinya sudah di Tiongkok ya, kami masih bahas tentang Indonesia sih. Itu kerana dia jurusan bahasa Indonesia ya, dan apakah yang menjalinkan kami itu Indonesia. Jadi biasanya kami ngomong tentang Indonesia, saya minta dia, oh kamu nonton video saya ini di YouTube, jadi kamu tahu itu Indonesia kayak gimana. Karena dia belum tahu kan, jadi saya harus membimbing dia, oh orang Indonesia mereka suka gini, suka gitu. Nah itulah, saya sangat senang saya bisa bikin video ini ya, untuk sharing dengan teman-teman. Kerana ini menandakan saya bukan sahaja menuntut ilmu kedokteran gigi di Indonesia, tetapi saya juga belajar bahasanya, dan dalam bahasanya saya belajar budayanya. Dalam lingkungan saya belajar budayanya yang bagus, yang ciri-ciri bagus dari orang Indonesia seperti yang saya sebutkan ya. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih baik ya. Jadi puji Tuhan menjadi manusia yang lebih holistik ya. Oke, sampai sini terima kasih sudah menonton. Kalau kalian tahu ciri-ciri orang Indonesia yang bagus juga, itu bisa sharing di komentar biar kita bisa saling belajar. Oke, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Itu tadi perkongsian part 2 daripada Ivy Pan. Itu ciri-ciri yang dipelajari oleh Ivy Pan tentang orang Indonesia part 2. Okey, rangkumkan tadi, dapat tangkap orang Indonesia ni penuh dengan kesopanan. Kalau orang kata memang menjaga hati dan perasaan orang lain, cuba memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang orang kata orang-orang asing, orang-orang yang mereka tak kenali pun mereka dah memulakan perbualan itu seakan-akan mereka sudah kenal dengan kita lama, betul tak? Dan macam Ivy Pan kongsi tadi, dia merasakan sangat senang, rasa sangat selamat sekiranya untuk pergi ke rumah atau diajak ke rumah orang untuk pergi main-main ke rumah orang. Dia rasa selamat untuk pergi ya, macam itulah sebab disebabkan oleh welcoming ataupun sifat menyambut ataupun menyanjung, orang kata apa, memandang baiklah kepada orang asing ni, yang di mana mereka membuatkan kita rasa seperti kita ni sebahagian daripada keluarga mereka. Itulah antara ciri best kesopanan, orang kata, yang membawakan kita identiti sebuah negara itu. Dan tak ketinggalan juga tadi
menikmati wisatanya. Itulah orang kata betapa indahnya Indonesia itu, dan mereka perlu macam Abi kata, promosikan aja, insyaAllah akan boom. Macam itulah kepada kalian semua. Ciri-ciri khas yang dinyatakan oleh Ivy tadi itulah mengikut perspektif dan pandangan Ivy sendiri yang telah pun berada di Jogja dan menyelami budaya, memahami situasi, memahami masyarakatnya, sehingga dia sekarang juga telah mengaplikasikan nilai-nilai baik itu dalam dirinya dalam menjadi manusia yang lebih baik. Dan suka sekali perkongsian daripada Ivy Pan ni. Dia dapat membantu juga orang-orang lain ataupun orang-orang asing macam sendiri kan, dia berkongsi dengan yang lain-lain yang tak tahu tentang ciri-ciri orang-orang Indonesia ni gimana orangnya. Dan apabila Ivy Pan cerita ciri-ciri mereka, jadi kita tahu bagaimana sebenarnya orang-orang Indonesia ni. Sebab Ivy ni dah menetap selama 6 tahun dekat Jogja, jadi dia tu lebih observasinya itu lebih jelas sebab dia dah menghadapi sendiri situasi itu. Dan jelasnya dengan kat sini kata tiada kesempurnaan dalam sesuatu perkara yang kita cari, tapi yang baik kita ambil untuk adaptasi dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Okey, sampai kat sini dulu video reaction doa sekali ini. Pada yang telah request, jutaan terima kasih saya ucapkan. Yang tonton sampai habis, terima kasih. Dan kepada yang baru, jangan lupa untuk tekan subscribe. Okey, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Sampai jumpa lagi, insya-Allah. Salam damai semuanya. Assalamualaikum.